Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hadirin yang terhormat. Pada hari ini, Rabu 23 Agustus 2023, akan dilaksanakan sidang promosi doktor dengan promovenda Apoteker Anna Yuliana, Magister Farmasi, dari program studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Hadirin yang kami hormati, agar sidang promosi doktor berjalan dengan lancar dan hikmat, perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Hadirin dimohon untuk mematikan nada dering telepon seluler atau alat komunikasi lainnya. Hadirin dimohon untuk tidak keluar masuk ruangan dan menjaga ketertiban selama sidang berlangsung. Hadirin dimohon untuk memperhatikan seluruh instruksi yang disampaikan oleh pembawa acara. Terima kasih. Sidang terbuka promosi doktor akan segera dimulai. Hadirin yang terhormat, kami mohon untuk dapat berdiri. Tim penguji dipersilahkan memasuki ruang sidang. Kepada promovenda dipersilahkan memasuki ruang sidang. Mengawali kegiatan sidang terbuka Doktor Ilmu Farmasi, marilah kita membaca doa. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Apoteker Abdul Aziz Setiawan. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Para hadirin yang terhormat, sebelum kita memulai kegiatan siang ini, marilah kita menundukkan kepala, memohon kepada Tuhan agar kegiatan kita diberkahi dan berjalan lancar. Izinkan saya memimpin doa secara Islam. Bagi yang beragama lain, mohon menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Rabb, kami memohon ridhamu agar acara sidang terbuka program studi Doktor Farmasi ini berjalan lancar, mendapat berkahmu dan memberikan manfaat bagi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, ujian untuk memperoleh gelar doktor pada program studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Pancasila atas nama Anna Yuliana dimulai. Dipimpin oleh Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, Profesor Dr. Apoteker Dian Rati L. M. Biomed, selaku Ketua Sidang dan Ketua Penguji. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Pancasila saya buka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran para promotor, tim penguji, dan para hadirin sekalian dalam sidang ujian promosi Dr. Anna Yuliana, Magister Farmasi, Apoteker. Para promotor dalam sidang ini adalah sebagai berikut. Promotor, Profesor Dr. Apoteker Syamsuddin, Magister Biomedik, Guru Besar Tetap Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Di sebelah kiri paling ujung. Kemudian di sebelah kanan beliau adalah co-promotor Profesor Riset Dr. Partomuan Simanjuntak, Magister Sains dari Universitas Pancasila dan BRIN. Kemudian selanjutnya co-promotor Dr. Rernat Khaidir dari Universitas Pancasila dan BRIN. Tim penguji adalah dari sebelah kanan paling ujung adalah Profesor Dr. Apoteker Ratna Jamil, Magister Sains, Guru Besar Tetap Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Kemudian di sebelahnya, sebelah kiri beliau adalah Profesor Dr. Apoteker Ros Sumarni, Magister Sains, Guru Besar Tetap Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, disusul oleh Dr. Apoteker Yesi Desmiati, Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, dan di sebelah kanan saya adalah Profesor Dr. Muhammad Tahir Bakhtiar dari Kuliah of Science, International Islamic University, Malaysia. Sementara sebagai sekretaris penguji saya adalah sebelah kiri saya, Profesor Dr. Rernat Apoteker Deni Rahmat, Magister Sains. Saudara Promovenda, tampaknya sudah siap menjalani ujian sidang terbuka ini. Kepada Promovenda saya persilahkan untuk menyampaikan ringkasan dari disertasi saudara yang berjudul Potensi Ekstrak Etanol 70%, Buah Cantigi Ungu, Vaccinium variangi Folium, BL MIC, sebagai anti-sindrom metabolik menuju obat herbal terstandar. Diberikan waktu selama 15 menit. Silakan. Yang terhormat, untuk Dewan Penguji, perkenankan saya menyampaikan ringkasan inti dari disertasi saya sebagai berikut. Untuk judul adalah Potensi Ekstrak Etanol 70% Buah Cantigi Ungu, Vaccinium Faringipolium sebagai anti-sindrom metabolik. Dengan promotor Profesor Dr. Apoteker Syamsuddin, M. Biomed, dan kopromotor saya, Dr. Rernat Apoteker Khaidir, dan Profesor Dr. Partomuan Simanjuntak. Berdasarkan dari latar belakang dari penelitian saya, di mana kondisi untuk penyakit sindrom metabolik semakin meningkat dari tahun ke tahun dan sudah diteliti oleh dia dan kawan-kawan di tahun 2019 dengan presentasi yang cukup tinggi 26,2% untuk pria dan 21,4% untuk wanita, di mana sindrom metabolik adalah kumpulan gejala yang dengan ciri ya salah satunya adalah obesitas, IMD lebih dari 30 dan juga dislipidemia dengan kondisi kadar trigliserida di atas 150 dan HDL kurang dari 40 mg per desiliter darah, serta kondisi hipertensi di atas 130 per 85 mm Hg, serta hiperlipidemia, yaitu kondisi gula darah puasa di atas 100 mg per desiliter darah. Kondisi ini adalah satu kumpulan gejala di mana terapinya tidak hanya cukup satu obat saja. Untuk terapi-terapi obat modernnya adalah menggunakan obat-obat yang memang di kondisinya adalah polifarmasi dengan kondisi reaksi efek samping tentu lebih tinggi dan biaya juga tergolong tinggi. Dan kondisi inilah yang melatar belakangi mencari alternatif untuk terapi herbal, yaitu salah satunya adalah satu tanaman yang punya potensi untuk
untuk mencegah bahkan juga memberikan ajupan. Salah satunya adalah kondisi untuk zat aktif antosianin atau flavonoid yang dikenal juga sebagai antioksidan yang kuat untuk menghambat dari radikal bebas supaya tidak terjadi kondisi-kondisi sindrom metabolik, di mana kondisi ini dipicu dengan kondisi adanya apa yang kita makan itulah kita, dan apa yang kita lakukan dan lingkungan kita itu mempengaruhi gaya hidup kita, mempengaruhi metabolisme kita. Nah, dengan dari hasil penelitian, salah satunya adalah ada buah yang bernama bilberry, dan bilberry ini adalah masuk dalam famili Pacinium, banyak digunakan juga di dalam produk-produk di pasaran, entah itu obat bahan alam ataupun juga obat herbal terstandar dan suplementasi. Ini melandasi bahwa ada buah yang mirip di pegunungan. Untuk di Jawa Barat sendiri banyak tervegetasi lebat. Untuk di salah satu gunung, salah satunya adalah Tangkuban Perahu dan juga Papandayan, itu adalah jadi media dari penelitian saya dengan famili yang sama, yaitu Pacinium dengan genus yang berbeda yaitu Pariniopolium. Di sini untuk namanya dikenal sebagai cantigi, memiliki kemiripan dengan bilberry, dan di sini menjadi landasan sejauh mana potensi buah cantigi sebagai anti sindrom metabolik. Tujuan dari penelitian ini secara umum terampil untuk mengevaluasi sejauh mana untuk kandungan fitokimia yang ada di dalam Pacinium Pariniopolium. Kemudian tujuan khususnya adalah untuk memperoleh dari kadar total fenol, flavonoid, dan antosianin dari ekstrak etanol 70% buah cantigi ungu, serta mengevaluasi aktivitasnya secara in vitro dan juga memperoleh informasi dari profil senyawa metabolit sekundernya untuk memperkuat dari aktivitasnya, kemudian mendapatkan dosis efektif ekstrak etanol 70% buah cantigi yang memiliki aktivitas anti sindrom metabolik, sehingga ini diuji secara in vivo, dan juga memperoleh nilai LD50 apakah buah cantigi tersebut untuk dari sediaan ekstraknya aman tidak dikonsumsi, yaitu toksisitas akutnya dari pemberian ekstrak tersebut. Kebaharuan dari penelitian saya adalah salah satunya adalah profil metabolit sekunder ekstrak etanol 70% buah cantigi menggunakan LC-HRMS, dan juga pengembangan ekstrak etanol 70% buah cantigi sebagai anti sindrom metabolik, serta analisis dosis efektif 70% buah cantigi sebagai anti sindrom metabolik pada tikus, dan juga nilai LD50 ekstrak etanol 70% buah cantigi yang sebelumnya belum diteliti oleh peneliti lain. Secara teori, tadi di awal sudah dikatakan bahwa apa yang kita makan itulah kita, dan bagaimana lingkungan kita mempengaruhi dari metabolisme tubuh kita, sehingga jika pola makannya meningkat atau berlebihan dan aktivitasnya menurun akan meningkatkan dari kondisi-kondisi sindrom metabolik, salah satunya adalah obesitas. Jika ditunjang dengan lingkungan yang memang beradikal, karena lingkungan kita membuat kita berbeda, jika radikalnya terlalu tinggi, asupan antioksidannya rendah, maka akan terjadi stres oksidatif yang memicu terjadinya kumpulan gejala yang disebut sindrom metabolik tersebut. Diharapkan untuk kinerja dari antioksidan yang terkandung di cantigi ini dapat mencegah dari kumpulan-kumpulan gejala tersebut. Sehingga di sini untuk pengujiannya ada in vitro, yaitu AIS50, dosis efektif dan karakteristik dari ekstraknya, serta profil dari senyawanya, serta LD50. Berdasarkan dari penelitian yang sebelumnya mengenai antosianin, ini banyak terkandung pada buah-buahan yang berwarna ungu dan berwarna merah. Salah satunya adalah keluarga dari berry, yaitu bilberry, yang mempunyai kinerja sebagai neuroprotektif serta kardioprotektif, bahkan kepada anti obesitas, anti diabetes, dan antioksidan serta anti kanker. Diharapkan sejauh mana di sini apakah dengan famili yang sama untuk cantigi mempunyai kesamaan dengan kinerja dari bilberry. Untuk hipotesa, di sini ada 5 poin, hampir. Kemudian metode yang digunakan adalah untuk buah cantigi sendiri dideterminasi dengan maserasi etanol 70% dari 2 wilayah, yaitu dari Gunung Tangkuban Perahu dan Gunung Papandayan. CTP adalah
Cantigi Tangkuban Perahu dan CPP adalah Cantigi Papandayan. Dua-duanya diekstrak, kemudian dilakukan screening fitokimia, kadar dan juga aktivitas in vitro-nya, diambil ekstrak terbaiknya. Untuk ekstrak terbaiknya dikarakterisasi untuk mendapatkan karakteristik dari ekstrak, serta dilakukan uji in vivo dan juga profil dari metabolit. Jadi untuk metodenya ada 3 tahapan, tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Dari hasil penelitian saya di sini, salah satunya untuk dari screening karakteristiknya, yaitu untuk rendemen dan kadar air ekstrak etanol 70% buah Cantigi, di mana perbandingan antara CPP dan CTP lebih dominan untuk di CTP, dengan rendemen yang lebih tinggi, menandakan bahwa untuk kualitas zat aktif ataupun yang terkandung lebih banyak, sehingga apakah nanti berkorelasi dengan potensi dari ekstrak tersebut terhadap aktivitas, serta di sini untuk kadar airnya untuk CTP juga lebih rendah. Semakin rendah dari kadar air itu juga menjamin suatu mutu produk untuk disimpan lama, secara stabilitasnya juga lebih baik. Kemudian untuk kadar fenol, flavonoid, dan antosianin terlampir di sini bahwa CTP, Cantigi dari Tangkuban Perahu, lebih dominan untuk dari kadarnya lebih tinggi dibandingkan dari CPP. Dari hasil in vitro lainnya, yaitu hasil aktivitas antioksidan, di mana untuk CTP dan CPP dibandingkan dengan vitamin C, untuk CTP di sini lebih dominan, mendekati dari kontrol pembandingnya vitamin C, jadi lebih kuat dibandingkan dari CPP. Kondisinya dua-duanya masuk dalam kategori yang sangat kuat karena kurang dari 50 untuk IC50 antioksidannya. Kemudian untuk hasil IC enzim alpha glukosidasenya lebih dominan juga terhadap di CTP karena mendekati dari kontrolnya, yaitu akarbos. Kemudian untuk hasil enzim lipase inhibitor dan S inhibitor di sini juga lebih dominan di CTP. Jadi ekstrak Cantigi dari Tangkuban Perahu lebih dominan secara kekuatan dibandingkan di CPP. Ini adalah profil dari hasil HRMS-nya, di mana di sini untuk kandungannya lebih dominan ada di fenol, kemudian flavonoid, dan juga antosianin yang lebih dominan. Diharapkan untuk komponen-komponen tersebut mempunyai pengaruh terhadap aktivitas. Ini adalah karakteristik dari ekstrak etanol 70% buah Cantigi ungu, di mana ini kondisinya karakteristik ini bertujuan untuk menjamin suatu mutu dari entah itu dari simplisianya dan juga dari ekstraknya. Sehingga jika ini dimasukkan dalam kandidat obat herbal terstandar bisa memberikan kualitas yang bermutu. Nah, hasil pengukuran dari berat badan, kolesterol, trigliserida, dan HDL, di mana kondisinya untuk dosis 1, dosis 2, dan dosis 3 yang ditampilkan bahwa ada 7 kelompok, di mana ada kontrol positif, kontrol negatif, dan juga kontrol pembanding. Mana untuk dosis 1 itu lebih dominan berperan untuk kepada kontrol mempertahankan berat badan, kolesterol, trigliserida, dan HDL. Hasil pengukurannya di mana kondisinya bisa dilihat bahwa untuk dibandingkan dengan positif, dosis 1 itu lebih rendah dibandingkan dari kontrol positifnya, dan juga dilihat dari tekanan darah di 90 hari ini lebih rendah dibandingkan dari kontrol positifnya. Jadi dosis 1 bisa mempertahankan dari berat badan dan tekanan darah, serta untuk dari kolesterolnya dosis 3 lebih dominan tapi tidak berbeda jauh dengan dosis 1 kondisinya. Kemudian untuk trigliserida juga sama, di mana sebetulnya lebih dominan adalah dosis 2 tetapi tidak berbeda jauh dengan dosis positif dan juga dosis dari dosis 1. Kemudian HDL juga di sini lebih dominan adalah dosis 1. Serta GD, kalau untuk GD dosis 1 tidak punya peranan yang cukup, di mana di sini kesimpulannya bahwa untuk dosis 1 lebih dominan mempertahankan dari berat badan, kolesterol, trigliserida, dan HDL. Dari hasil pengukuran darahnya menunjukkan grafik yang signifikan, di mana dibandingkan dengan kontrol negatifnya,
untuk yang berwarna merah. Kemudian untuk hasil pengukuran dari kadar gula darahnya, di sini rata-rata mengalami dari peningkatan kadar gula darah dan kontrolnya masih tahapan yang rendah. Jadi masing-masing dosis tidak mempunyai efek yang signifikan terhadap kontrol dari gula darah. Untuk HbA1c-nya dilakukan di akhir, yaitu di hari ke-90, bahwa untuk kontrol pembanding mendekati dari kontrol normal, dan yang paling mendekati dari kontrol pembanding dan kontrol normal adalah dosis 3. Kita dibandingkan dari kontrol positif. Ini untuk bobot relatif lemak dan hatinya masih dalam kondisi yang cukup dinyatakan aman, tidak terlalu berlebihan, walaupun ada beberapa yang melebihi. Kemudian untuk histopatologi hati secara mikroskopis ini perlu dilakukan apakah dengan konsumsi jangka panjang aman tidak untuk kondisi dari internal organ kita, salah satunya hati sebagai pusat dari metabolisme, di mana di sini dari hasil histopatologi hati secara mikroskopik dengan pembesaran 40 kali, kalau kita lihat untuk kontrol normalnya dibandingkan dari dosis 1, dosis 2, dan dosis 3 serta kontrol pembanding, untuk yang mendekati kontrol normal adalah kontrol pembanding dan juga dosis 1. Bahwa kondisinya sama-sama terjadi nekrosis, tapi tingkatannya untuk kontrol normal, kontrol pembanding, dan dosis 1 masih sangat relatif rendah. Dan hasil ini diperkuat dengan uji toksisitas. Seberapa aman untuk uji toksisitas ini dilakukan kalau misalnya diberikan dosis yang melebihi. Karena yang dilakukan ini adalah dosis 100, dosis 300, dan 500 secara umum sesuai dengan pasaran yang ada di Indonesia, bahwa untuk ekstrak-ekstrak tunggal untuk keluarga dari Pacinium sendiri rata-rata adalah di angka 100 sampai dengan 200. Dan dinyatakan untuk ekstrak etanol 70% cantigi tangkupan perahu ini dinyatakan tidak toksik. Kesimpulannya bahwa untuk kadar fenol, flavonoid, dan antosianin ekstrak etanol 70% buah cantigi ungu, dominan adalah cantigi dari tangkupan perahu. Dan juga untuk ekstrak etanol 70% buah cantigi memiliki aktivitas sebagai antioksidan, alfa glukosidasi penghambatan, kemudian lipase inhibitor dan ACE inhibitor, lebih dominan adalah di CTP. Serta untuk profil senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam ekstrak etanol 70% buah cantigi yang dominan adalah asam klorogenat, golongan polifenol, dan juga umbiliperon, turunan dari kumarin, quercetin papamoid, malvidin, glukosidase, dan pionidin untuk golongan antosianinnya. Dan dosis 100 mg per kilogram berat badan ekstrak etanol 70% buah cantigi efektif dalam mempertahankan berat badan, kolesterol, HDL, dan tekanan darah meskipun dengan pemberian high fat diet selama 90 hari, bahkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan kontrol positif dan pembanding. Ekstrak etanol 7% buah cantigi termasuk dalam kategori yang tidak toksik dengan nilai LD50 lebih dari 5.000 mg per kilogram berat badan. Saran dari penelitian saya di sini adalah dilakukan penetapan kadar marker yang dapat digunakan oleh industri jika di masa yang akan datang akan dijadikan obat herbal terstandar. Dan perlu dilakukan pengujian toksisitas kronis dan subkronis serta isolasi senyawa dari ekstrak etanol buah cantigi dengan berbagai aktivitas. Untuk keluaran dari disertasi saya, alhamdulillah sudah terbit untuk di Farmasia, jurnal Farmasia, yaitu masuk dalam Scopus Q2, dan juga untuk IJP itu masuk dalam Q3. Ucapan terima kasih dalam dukungan penelitian ini, terutama untuk program studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Universitas Pancasila atas dukungan dan bimbingannya, serta Institut Sains dan Teknologi atas izin belajar dan dukungannya, serta Universitas Nasional Rutgers University New Jersey dan National Institute of Health untuk program CBCD Center for Botanical and Chronic Disease, di mana mendukung untuk penelitiannya sampai sejauh ini.
serta Puslitbang Bahan Farmasi dan Obat Tradisional Badan Riset dan Inovasi Nasional, fasilitas dan dukungan teknisnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk Dewan Penguji. Baik, mungkin Promovenda butuh minum dulu untuk... Ya, terima kasih. Silakan. Tadi kita sudah dengar bersama presentasinya dan beberapa luarannya yang mencapai Scopus Q2 dan Q3 dan beberapa kerjasama dengan institusi Universitas Farmasi Pancasila dengan beberapa universitas lain dan bahkan kelas internasional. Baik, sudah bisa kita lanjutkan Promovenda? Baik. Ya, selanjutnya saya persilahkan penyanggah pertama, yaitu yang terhormat Profesor Dr. Apoteker Ratna Jamil, Magister Sains, untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahannya. Silakan. Baik, terima kasih Ketua Sidang, Prof. Dian. Pertama-tama saya ucapkan selamat pada Promovenda Ana Yuliana yang telah sampai tahap akhir, yaitu promosi pada hari ini ya. Ada 2 pertanyaan dari saya. Pertanyaan pertama yaitu dalam penelitian ini, Promovenda melakukan karakterisasi simplicia dan ekstrak. Coba dijelaskan apa tujuannya. Pertanyaan kedua yaitu Promovenda juga melakukan penetapan kadar senyawa fenol, kadar flavonoid, dan screening fitokimia. Jelaskan tujuan dilakukan uji-uji tersebut dan keterkaitannya sebagai anti sindrom metabolik. Baik, saya mohon izin untuk yang terhormat Profesor Dr. Apoteker Ratna Jamil, perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut, bahwa untuk dilakukan parameter dari spesifik dan non-spesifik di penelitian saya, di sini diperlukan karakteristik dari ekstrak, baik ekstrak dan simplicia, di mana untuk ini adalah menunjang suatu mutu jika suatu bahan akan menuju kepada suatu produk obat herbal terstandar ataupun dari obat-obat yang menunjang secara kesehatan. Di dalam penelitian saya dilakukan untuk screening, terutama adalah salah satunya adalah kepada identitas dari tanaman tersebut, dari simplicianya berasal dari 2 gunung, yaitu ada dari Tangkuban Perahu dan dari Papandayan, di mana di sini melihat dari potensinya apakah lebih di dalam salah satunya. Dan dari hasil penelitian saya lebih dominan adalah dari Cantigi Tangkuban Perahu. Dan kemudian juga dilakukan organoleptik, di mana di sini untuk sebagai standar dari karakteristik dari bahan tersebut, baik itu dari buahnya, karena di sini yang diteliti adalah buahnya berwarna ungu dengan diameter berbagai macam, tidak lebih dari 1 cm, di mana untuk ekstraknya memiliki bau yang khas seperti asli buahnya, dan juga kondisi dari kadar air, kadar sari larut air dan juga kadar sari larut etanolnya di sini menunjukkan dari kualitas ekstrak yang bisa dimanfaatkan menuju dalam bentuk sediaan. Tujuannya adalah sebetulnya untuk kepada sejauh mana kondisi dari bahan alam dan ekstrak di sini bisa menjadikan suatu produk yang bermutu. Kemudian untuk dari penetapan fenol dan flavonoid, kenapa dilakukan? Tujuannya adalah dari berbagai literatur yang sudah diteliti sejauh golongan dari Pacinium sendiri, itu lebih dominan adalah pada golongan senyawa tersebut. Dan dari penelitian saya menunjukkan bahwa kadar tersebut lebih dominan di Cantigi Tangkuban Perahu, dan itu berkorelasi dengan hasil akhir bahwa Cantigi Tangkuban Perahu secara in vitro dan in vivo-nya menunjukkan
aktivitas yang lebih dominan, kemanfaatannya kepada mempertahankan sejauh mana berat badan normal dan juga kolesterol serta trigliserida dan juga tekanan darah. Sekian untuk jawaban dari saya. Terima kasih. Cukup, terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilahkan penyanggah kedua, yaitu yang terhormat Profesor Dr. Apoteker Ros Sumarni Magister Sains untuk mengemukakan pertanyaan dan sanggahannya. Terima kasih Ketua Sidang. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan untuk Saudara Ana, tetapi terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat. Saudara telah menyelesaikan penelitian yang sangat-sangat kompleks, ya, baik dari segi farmakologi, dari uji in vitro dan in vivonya. Yang ingin saya tanyakan, ini adalah suatu kondisi sindrom metabolik yang terkait dengan gejala yang sangat kompleks, mulai daripada individunya yang obes, ya, kemudian ada hipertensi, ada diabetes, dan ada dislipidemia. Nah, dari hasil percobaan saudara, apakah ada keunggulan daripada uji in vivo dibandingkan dengan uji in vitro? Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menanyakan juga kebaruan dari penelitian Anda tentang dosis efektif. Ya, sedangkan tadi ada 4 yang dilihat parameternya. Ternyata dosis 1 lebih bagus pada 3 parameter. Dosis 3 hanya untuk diabetes. Kenapa bisa terjadi demikian? Padahal dia terjadi pada satu sediaan. Apakah ada komponen lain yang saling berpengaruh satu sama lain atau yang saling dominan untuk reseptor tertentu? Silakan dijawab. Baik. Yang terhormat Profesor Dr. Ros, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Apa keunggulan dari in vivo dibandingkan dengan in vitro? Untuk in vivo sendiri, kita dapat mengetahui gambaran lebih dengan kondisi yang sesungguhnya pada organisme uji. Contohnya di sini dalam penelitian saya digunakan hewan uji, yaitu tikus. Sejauh ini dari beberapa literatur dan juga beberapa penelitian bahwa untuk hewan uji tersebut menyamai dengan kondisi mekanisme metabolisme dari kita. Dibandingkan dengan in vitro ini sebetulnya dia lebih singkat secara waktu, Prof. Dan lebih ekonomis tentunya. Tapi kondisinya tidak lebih spesifik ya, itu. Jadi ini harus diperkuat jika hasil in vitronya sudah diketahui dengan kekuatan ataupun sudah diketahui bahwa aktivitasnya menonjol, maka perlu dikuatkan untuk kepada uji in vivo-nya agar bisa melengkapi suatu bahan ataupun ekstrak yang menjadi kandidat untuk dijadikan suatu produk. Dan itu akan menjamin suatu keamanan produk jika itu akan dipasarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat kita dalam meningkatkan kesehatan. Untuk pertanyaan yang kedua, dari hasil penelitian saya, dosis 1 di sana menunjukkan lebih dominan di 3 poin, yaitu untuk di berat badan, kolesterol, dan tekanan darah. Tapi dia tidak dominan di glukosa. Jadi untuk penghambatan glukosanya sangat lemah, dan itu tidak berkorelasi sebetulnya dengan in vitronya, di mana in vitronya masih punya kekuatan. Tetapi kita bisa lebih mengarah tadi kepada hasil in vivo, karena kondisi in vivo sendiri adalah kondisi yang sesungguhnya. Maka kita ambil untuk dosis yang paling dominan adalah dosis pertama. Di sini dosis 100 mg per kilogram berat badan untuk sebagai dosis efektif yang dapat mempertahankan 3 gejala dari sindrom metabolik sendiri, di mana 3 gejala tersebut sudah mewakili dari definisi sindrom metabolik itu sendiri.
Dan kondisi ini juga bisa dipicu dari pemberian high-fat diet yang memang dominan untuk kondisi karbohidratnya lebih tinggi di 50% dan untuk lemaknya adalah di 34%, dan itu juga dipengaruhi oleh bagaimana tubuh untuk bisa mengolah sejauh mana dari metabolisme tersebut, dan juga bisa lebih sebagai saran untuk diteliti lebih dalam tentang bahan apa ataupun senyawa apa yang ada di dalamnya yang lebih dominan lagi untuk mengarah kepada glukosanya itu sendiri dalam penghambatannya. Jadi setidaknya dari hasil penelitian saya bisa ditentukan bahwa dosis efektifnya yang bisa digunakan adalah di 100 mg per kilogram berat badan sesuai dengan pembandingnya, di mana produk pembandingnya adalah produk suplementasi yang salah satunya adalah brand ketiga terbesar di Indonesia yang sudah digunakan dari tahun 2005, dan dosisnya diberikan adalah satu dosis tunggal, yaitu dengan 110 mg per kapsulnya. Itu. Dengan kondisi kadar dari antosianinnya adalah lebih dari 27%. Di mana dibandingkan dengan ekstrak dari Cantigi Tangkuban Perahu ini, sebetulnya untuk antosianinnya masih di bawah dari produk yang di pasaran, 4%. Tetapi dari hasil perbandingan dari in vitro dan in vivo-nya dominan mendekati dari pembanding, bahkan tidak berbeda secara signifikan. Sekian, Prof. Terima kasih. Silakan Bu, terima kasih. Ya. Kemudian selanjutnya saya persilahkan penyanggah ketiga, yaitu yang terhormat Dr. Apoteker Yesi Desmiati Magister Sains, untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahannya. Silakan. Terima kasih Prof. Dian Rati, Saudara Ana Yuliana ya, Saudara Promovenda, selamat ya sudah sampai di tahap ini setelah melalui penelitian yang cukup kompleks ya. Di sini saudara menggunakan tanamannya dari 2 tempat ya dengan habitat yang sangat ekstrim ya, bisa dibilang ekstrim karena bukan di habitat biasa tapi di daerah kawah seperti itu ya. Kemudian saudara juga melakukan uji anti sindrom metabolik, ini juga kompleks ya, meliputi antioksidan, anti diabetes, anti obesitas serta anti hipertensi ya. Jadi memang penelitiannya cukup menarik ya. Di sini saya ingin menanyakan mengenai bila kelanjutan dari penelitian ini, kira-kira bila akan diproduksi untuk obat tradisionalnya ini kira-kira sebagai apa ya, kemudian apa saja yang perlu dilakukan selanjutnya ya yang tidak terrecord di dalam penelitian saudara sehingga kelanjutannya seperti apa. Kemudian bila dia nanti butuh senyawa marker, di sini kan saudara melakukan analisis ada penetapan kadar antosianin ya. Apakah itu bisa dijadikan senyawa marker atau mungkin ada alternatif senyawa marker lain yang bisa ditawarkan gitu ya untuk karena kan tadi dari uraiannya ternyata antosianinnya dibandingkan kontrol positif masih agak lebih rendah gitu ya. Apakah mungkin bisa ditawarkan lagi rencananya senyawa marker lainnya? Silakan. Baik, terima kasih. Yang terhormat Dr. Yesi Desmiati MSI, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan bahwa untuk pengembangan dari bahan ini ke depannya adalah bisa dijadikan sebagai kandidat suatu obat herbal, dan untuk menujunya targetnya adalah obat herbal terstandar walaupun masih banyak yang perlu dilengkapi, tetapi secara kondisi mutu yang sudah dilakukan untuk karakteristik dari bahan, baik itu bahan simplicianya dan ekstraknya, sejauh ini sudah merujuk pada peraturan yang diterapkan oleh Badan POM, dan juga beberapa dibandingkan dengan produk-produk yang ada di pasaran, salah satu tadi produk pembanding itu mempunyai potensi yang tidak berbeda jauh atau tidak berbeda signifikan. Dan persiapannya yang perlu dilakukan untuk pengembangan tersebut pastinya harus dipersiapkan dari persiapan bahan uji, mengingat tadi untuk bahan uji ini memang ada di satu lokasi yang ekstrim, tetapi ini bisa dibudidayakan dan
dengan kerjasama dengan BKK SDA untuk bisa memaksimalkan dari masyarakat sekitar pegunungan, terutama adalah pemahaman tentang pengelolaan bahan alam yang dijadikan sebagai obat herbal, sebagai alternatif dan tidak tergantung pada obat sintetis tentunya, di mana target utamanya adalah untuk penelitian ini adalah preventif untuk pencegahan, tentunya tidak menjadikan sesuatu presentasi dari peningkatan kasus dari anti sindrom metabolik yang meningkat. Dan juga perlu dilakukan juga pelengkapan dari aktivitas-aktivitas pendukung untuk uji aktivitasnya yang bisa tadi salah satunya di pertanyaan kedua, terutama untuk lebih memfokuskan lagi apakah bisa dilengkapi dalam 4 komponen tadi, anti hipertensi, apakah obesitas juga, hiperlipidemia juga, dan juga kepada anti diabetes. Dan ini juga perlu dilakukan standarisasi lebih optimal supaya lebih menjamin lagi mutunya dan dilakukan uji keamanan sebelum menjadikan itu produk yang sesungguhnya. Dan kalau untuk senyawa marker di sini dari penelitian saya tidak melakukan isolasi karena sebetulnya untuk obat herbal terstandar tidak perlu sampai diisolasi jika memang sudah ada kepada standarnya. Kebetulan untuk Cantigi sendiri sampai saat ini di referensi dari Badan POM sendiri juga di herbal dari MMI ya belum ada. Jadi pendekatannya dilakukan adalah pendekatan kepada tanaman-tanaman yang mempunyai kemiripan tentunya. Dan untuk dari zatnya yang lebih dominan karena dari hasil penelitian sebelumnya lebih pada fenol dan flavonoid serta kondisi antosianin dari pendekatan bilberry terutama, dan kondisi dari Cantigi sendiri hanya 4% untuk kadar antosianinnya, sehingga perlu dilakukan sarannya adalah lanjut kepada isolasi untuk betul-betul mengetahui yang dominan adalah mana. Karena sejauh dari penelitian saya sampai saat ini masih dalam bentuk ekstrak, sehingga masih kumpulan dari senyawa dan memang dominan adalah difenol dan flavonoid serta antosianin. Terima kasih. Ya, jadi yang kira-kira bisa dikembangkan selain penetapan kadar antosianin adalah golongan ya yang tadi polifenol. Oke, baik, saya cukup puas, Ketua Sidang. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Yesi. Selanjutnya, saya persilahkan penyanggah kelima, yaitu yang terhormat Profesor Dr. Muhammad Tahir Bakhtiar untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahannya. Silakan. Terima kasih, pimpinan sidang. Pertama sekali saya mengucapkan selamat ya kepada saudari Promovenda Anna Yuliana sudah sampai ke tahap promosi pada hari ini. Cukup menarik ya penelitian saudara mengenai aktivitas ekstrak Cantigi terhadap berbagai macam metabolic syndrome termasuk anti-hipertensif, obesity, anti-metabolik, anti-diabetik. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap penyakit yang Anda cobakan secara in vitro tadi mempunyai obat yang berbeda ya. Setiap grup anti-diabetes lain obatnya, anti-hipertensi obatnya pun lain, anti-obesity juga yang selanjutnya ya. Tapi menariknya dalam penelitian saudari efeknya bagus atau cukup kuat terhadap semua walaupun itu in vitro gitu kan. Jadi dan juga apabila dikaitkan dengan analisis fitokimia yang saudari lakukan bahwa buah tersebut kaya dengan fenolik ya, fenolik atau antioksidan. Jadi pertanyaan pertama, apa peranan dari antioksidan terhadap ketiga sindrom atau empat sindrom yang saudari teskan dalam in vitro? Pertanyaan pertama. Dapat? Oke ya. Dan pertanyaan kedua, saya nampak bahwa saudari sangat
tekankan ya ekstrak 70% etanol. Di judul 70% etanol ekstrak. Etanol ya. Termasuk di judul ya. Berarti itu penting ya. Berarti 70% etanol itu adalah satu yang signifikan lah, maksudnya nggak bisa diganti dengan etanol berapa persen. Jadi apa saya yakin saudari punya apa yang kuat ya, alasan yang kuat memakai ekstrak 70% etanol tersebut. Ya, mohon dijelaskan. Ya. Terima kasih. Yang terhormat Profesor Dr. Muhammad Taher Bahtiar, perkenankan saya untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Sejauh mana untuk fenol dan flavonoid mempunyai peranan sebagai anti sindrom metabolik? Kaitannya di sini bahwa kita tahu dari hasil beberapa literatur dan juga penelitian sebelumnya serta penelitian yang saya lakukan bahwa dominan dari fenol dan flavonoid itu dikenal sebagai antioksidan. Dari apa yang kita makan, itulah kita, dan lingkungan kita membuat kita berbeda. Segala sesuatu yang berlebihan di dalam tubuh itu dianggap oleh tubuh adalah racun atau radikal bebas, sehingga sangat penting peranan antioksidan di dalam tubuh kita untuk menangkal radikal bebas tersebut, karena kita tidak pernah tahu kapan kita memakan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk tubuh kita, bahkan merusak. Jadi mekanisme di sini untuk dari kandungan yang dominan fenol dan flavonoid ini mempunyai peran yang sangat penting. Dilihat dari hasil in vitro dan in vivo, ditegaskan bahwa ini adalah hasil yang inline untuk kekuatan terhadap anti sindrom metabolik, bahwa antioksidan sangat penting untuk mencegah dari reaksi ROS yang dapat meningkatkan dari gangguan dari metabolisme tersebut sehingga menjadikan kumpulan gejala, salah satunya adalah peningkatan dari kadar gula darah, peningkatan juga dari berat badan, dan juga terjadinya hiperglikemia dan hiperlipidemia, dan juga terjadinya hipertensi. Sejauh ini kemanfaatan itu pun sudah banyak direalisasikan dan diaplikasikan ke dalam suatu produk yang sampai saat ini menjadi produk yang sangat fast moving untuk di Indonesia, mungkin termasuk di Malaysia, Prof, bahwa antioksidan menjadi produk yang memang dicari untuk semua kalangan, termasuk untuk kondisi dari sindrom metabolik. Setidaknya dengan kehadiran dari aktivitas Cantigi ini dapat mewakili dari bahan alam dan bisa menggantikan bahan-bahan impor, menjadi kita lebih dominan meningkatkan dari bahan alam Indonesia, menjadikan peningkatan dari kesehatan masyarakat kita. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan kedua, kenapa digunakan etanol 70%? Berawal dari S2, saya sudah mencoba untuk beberapa kali. Salah satunya adalah dengan menggunakan etanol 96% dibandingkan dengan etanol 70%. Untuk dari daun sendiri lebih dominan di 96%. Tetapi untuk buah lebih dominan di etanol 70% secara kadar antioksidannya, terutama adalah aktivitas penghambatan radikal bebasnya, yaitu IC50, itu lebih dominan di etanol 70%. Dan secara kemanfaatan untuk ke industri, tentunya ini sangat bahagia ya mereka menampung bahwa kondisi etanol 70% itu sangat ekonomis, tentunya bisa diaplikasikan dan juga sangat terjangkau, di mana ini adalah perarut yang universal dibandingkan dengan yang 96. Tentu industri akan mengalami kesulitan dalam pengadaannya karena kondisinya harganya pasti lebih tinggi dibandingkan dari yang 70%. Dan kondisi ini juga didukung dari hasil penelitian saya bahwa aktivitasnya masih sangat bermanfaat, bahkan mempunyai kemampuan untuk preventif terhadap anti sindrom metabolik. Sekian, Prof. Sedikit, ada pengalaman dengan penggunaan air dalam ekstraksi? Penggunaan air dengan air saja ada pengalaman? Penggunaan air ya. Untuk penggunaan air berpengalaman bukan untuk ke Cantigi ya, Prof.
Tapi Oh. ke yang lain saya belum menggunakan untuk penggunaan air untuk di Cantigi sendiri. Tapi untuk aplikasi di industri cukup berat untuk air karena kita harus menjamin kondisi media tidak mudah terkontaminasi dengan mikroba karena kondisi tingginya air tentu akan menjadi media pertumbuhan dari bakteri. Ya, gitu. yes. Ya, terima kasih Prof. Ya, selesai cukup pimpinan sidang. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan penyanggah kelima, yaitu yang terhormat Dr. Rernat Khaidir untuk mengemukakan pertanyaan dan sanggahannya. Silakan. Terima kasih pimpinan sidang. Pertama untuk saudari Promovenda, saudari Ana Yuliana, saya ucapkan selamat dan saya sangat beruntung bisa mengawal Anda untuk melewati penelitian ini yang saya pandang memang suatu penelitian yang cukup menantang ya. Kita berhadapan dengan indikasi sindrom metabolik. Itu sindrom itu kan penurunan. Pasti tadi sudah disebut oleh Prof. Ros bahwa ini mekanismenya, etiologinya tentu sangat kompleks ya. Dan Anda sudah juga mendekati walaupun saya kira agak reduksionis lewat mekanisme, 4 mekanisme kita lihat begitu ya. Dan kita lihat memang ada potensi ya, penurunan beberapa aktivitas dari gangguan-gangguan sindrom metabolik yang tadi etiologinya sangat kompleks. Tadi oleh Prof. Ratna juga sudah disinggung bahwa senyawanya mungkin ini juga akan banyak yang bisa bertanggung jawab untuk itu. Begitu. Nah, biasanya kan terapinya kalau sindrom metabolik juga polifarmasi tadi ya, lewat obat-obat tertentu yang mekanismenya juga reduksionis juga dan simptomatik begitu kan. Kalau ini kan Anda ingin pendekatannya menyeluruh, kompleks. Bagaimana tadi misalnya apakah pendekatan ini cukup gitu? Kalau kita lihat di beberapa penelitian itu sudah menggunakan pendekatan misalnya network pharmacology. Yang dia melihat mana nih senyawa yang bertanggung jawab sehingga bisa dijawab gitu kan. Apakah Anda sudah bisa menjawab lewat penelitian ini kira-kira senyawa apa yang bertanggung jawab terhadap mekanisme in vitro saja misalnya. Itu satu gitu kan. Bagaimana nanti kalau ke depan Anda kan nanti jadi ahli Cantigi loh di Indonesia karena belum pernah ada yang meneliti soal Cantigi sejauh ini gitu ya. Jadi kalau mau tahu siapa ahli Cantigi di Indonesia tuh nanti dari Ana Cantigi namanya mungkin ya. Ya kan. Mungkin Anda punya pandangan terhadap network pharmacology ini, pendekatan itu. Apa kelebihan dan kekurangannya. Yang kedua, soal fitogeografi. Ada dua lokasi yang Anda survei gitu ya. Dan salah satu unggul gitu. Bagaimana dengan kawah-kawah yang lain? Gitu. Sehingga kita bisa tahu perbedaannya ya. Perbedaan dari setiap lokasi tumbuh tanaman ini dari spesies yang sama. Apakah juga saudari Ana juga sudah melihat, oh kalau di Papandayan dan Tangkuban Perahu itu secara fitokimia, profilingnya itu memang berbeda. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang terhormat Dr. Rernat Khaidir, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Dari hasil ujian diperoleh dari hasil penelitian saya bahwa terdapat hubungan antara jumlah senyawa dari fenol dan flavonoid serta antosianil untuk dari hasil aktivitas in vitro-nya terhadap ekstrak buah Cantigi itu sendiri dibandingkan dengan kontrol dari positifnya, dan juga untuk dari in vivo-nya di sini menguatkan bahwa dominan ada di ketiga tersebut yaitu fenol, flavonoid dan antosianin, dan diperkuat dengan profiling dari LC-HRMS walaupun ini non targetic
kualitatif, tapi setidaknya ini menjadi screening utama yang sebelumnya dalam penelitian lain belum pernah dilakukan. Sehingga sekian banyak, ada lebih dari 100 nyawa yang ada di dalamnya, dan saya mengambil di sini kesimpulan berdasarkan dari literatur dan juga pendekatan, di mana kondisi dari 3 tersebut, baik itu fenol, flavonoid, dan juga antosianin lebih dominan di masing-masing presentasi dari areanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga tersebut mempunyai peranan yang cukup baik dalam mencegah terjadinya anti-sindrom metabolik. Untuk yang pertanyaan kedua, dibandingkan dengan kawah-kawah lainnya bagaimana? Ya, sebetulnya mengingat almarhum Prof. Wahono sebelumnya, bahwa beliau meminta untuk 5 lokasi yang diteliti dan saya melakukan itu, walaupun dengan kondisi yang memang cukup ekstrim. Salah satunya adalah ada tim kami Geotrek Mata Bumi, dan juga ada tim pendaki 12. Ada kebetulan beliau hadir yang menemani saya untuk melihat kondisi tersebut di gunung. Itu untuk wilayah Ijen, Dieng. Vegetasinya untuk Cantigi sendiri ada, tapi tidak tertata rapih. Jadi dibandingkan dengan Gunung Tangkuban Perahu dan Pandayan, sangat terurus dan juga memang untuk jangkauannya sangat mudah dijangkau untuk bagi pendaki-pendaki pemula. Jadi mungkin bukan hanya saya nanti yang akan ke sana, bisa rekan-rekan yang hadir di sini atau peneliti-peneliti lain dengan mudah untuk memperoleh tersebut, dengan catatan adalah berizin pada BKKSDA, karena itu masuk dalam lahan dari konservasi. Dan untuk pengambilan dari bahan tersebut di 2 lokasi ini adalah kondisinya dekat dari Pancasila, dan untuk dari jumlahnya sangat berlimpah dibandingkan dari Ijen dan juga dari Dieng itu, serta dari Kawah Putih gitu. Jadi setidaknya potensi itu bisa nggak sih dimiliki dari kawah-kawah lainnya? Bisa itu terjadi, mungkin saja bisa juga mempunyai kekuatan lebih karena kondisi dari Ijen lebih ekstrim dibandingkan Papandayan dan Tangkuban Perahu. Dari hasil literatur, ada beberapa university dari farmasi sendiri sudah meneliti yang di Ijen, tetapi untuk aktivitas antioksidannya, saya lihat kondisinya sama-sama menggunakan 70%, tetapi di sini dia tidak menggunakan buah, tetapi menggunakannya adalah bahan daun, yang saya bandingkan dengan penelitian saya S2 sebelumnya, bahwa kadarnya sebetulnya tidak berbeda jauh, tapi lebih kuat dari penelitian saya. Jadi setidaknya lokasi ini juga menentukan kekuatan ataupun efektivitas dari suatu bahan dalam peningkatan dari penghambatan aktivitasnya itu sendiri. Apakah itu untuk ke sindrom metabolik ataukah untuk ke antioksidan itu sendiri. Yang banyak sebelumnya diteliti adalah lebih pada aktivitas antioksidannya. Jadi untuk anti sindrom metabolik adalah keterbaruan dalam penelitian bahan dari Cantigi ungu sendiri dan juga kepada aktivitasnya. Begitu, Prof. Silakan. Dari 4 kelompok senyawa itu, apakah ada kemungkinan, karena Anda sebut tadi ada 100 senyawa yang terdeteksi, adakah ada kemungkinan kelompok senyawa lain, misalnya alkaloid, yang lain yang juga memberikan sumbangan terhadap aktivitas buah Cantigi? Oke, kemungkinan besar ada, karena yang saya teliti masih dalam bentukan ekstrak, jadi ini masih dalam kumpulan, sehingga kalau memang untuk yang lebih spesifik disarankan dalam penelitian saya adalah dilakukan untuk isolasi dari senyawa murninya, sehingga akan lebih spesifik lagi jika memang targetednya ingin diperjelas atau lebih spesifik. Begitu. Baik, selanjutnya saya persilahkan penyanggah ke-6, yaitu yang terhormat Profesor Riset Dr. Partomuan Simanjuntak, Magister Sains, untuk mengemukakan pertanyaannya atau sanggahannya. Silakan. Terima kasih pada Ketua Sidang. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ya pada Promovenda
Ana Yuliana. Oke, jadi pertanyaan saya sederhana aja, persis sama, tidak persis sama sih, sama dengan tadi Promovenda yang pertama pagi tadi. Tadi kebetulan juga Mbak saudari Ana juga nggak ada tadi ya, mendengar juga pertanyaan saya. Karena sama. Kenapa sama? Karena lihat dari survei atau penelitian yang kedua Promovenda lakukan itu mengarah ke OHT, obat herbal terstandar. Ya, jadi obat herbal standar itu ya biasanya tidak mengisolasi atau menangkap atau mengambil suatu senyawa kimia murni, ditentukan senyawa kimianya. Terus kemudian tadi memang beda tadi ya. Terus tadi di akhir orasi Promovenda ada kata di sarannya itu diperlukan isolasi. Jadi ternyata Promovenda yang sekarang setuju ya, setuju. Jadi sehingga di dalam bidang saya akan meneruskan juga penelitian tentang isolasi dan mendapatkan suatu senyawa kimia. Oke, kalau misalnya Promovenda sekarang setuju, itu tujuannya apa sih? Isolasi, ekstraksi, kemudian dimurnikan dapat struktur kimia. Saya ingin tahu tujuannya mendapatkan senyawa kimia itu apa? Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang terhormat Profesor Dr. Renat Partomuan, izinkan saya untuk menjawab bahwa isolasi tentu diperlukan di sini untuk menetapkan dari senyawa murni secara struktur kimia sehingga memperoleh betul-betul kemurnian dari senyawa tersebut yang bisa digunakan sebagai spesifikasi dalam menentukan aktivitas dari suatu bahan, di mana di sini diperlukan secara uji farmakologis ya. Karena kalau senyawa murni itu lebih spesifik ini ya. Nah, tapi kalau untuk ekstrak sendiri, sejauh ini untuk ekstrak dalam peraturan penetapan pembuatan dari obat bahan alam ataupun obat herbal terstandar, cukup sampai diekstrak saja sudah boleh memenuhi untuk digunakan menjadi suatu produk. Jadi kalau untuk nanti senyawa murni adalah untuk spesifikasinya lebih kepada yang spesifik, contohnya misalnya mau pengembangan pada sintetis ya, sehingga bisa menjamin suatu mutu jika nanti dibandingkan dari ekstraknya itu sendiri. Jadi bisa dijadikan senyawa marker ya, bahwa ini loh mutu produknya gitu. Tidak menyimpang dari yang memang ditargetkan itu. Karena masing-masing bahan sebetulnya mempunyai karakter sendiri-sendiri. Tetapi untuk standarisasi mutu itu diperlukan sampai dengan ke senyawa murni itu. Sehingga bisa menjamin suatu produk yang kita gunakan itu adalah berkualitas dan bermutu dan juga memiliki keamanan. Seperti itu, Prof. Mungkin nambah sedikit ya. Ini hanya sebagai pencerahan aja. Jadi kenapa itu perlu diisolasi sampai mendapatkan struktur kimianya ini? Kalau menurut saya ya, memang sih untuk tadi saudara Promovenda sudah menyatakan tuh mutu ya. Jadi yang paling penting itu gini. Kalau kita pikirkan tuh 100 atau 200 atau ratusan tahun akan datang, mungkin tanaman ini udah nggak ada lagi, akan sulit ya. Itu jadi ya mungkin lahan juga akan sulit nanti kita karena nanti akan gedung-gedung akan bertambah di mana kita mungkin cucu dari kita itu. Jadi di sini yang saya maksudnya adalah kita mendapatkan struktur kimianya, lakukan sintesis. Terima kasih. Ya, terima kasih, Prof. Ya, baik, selanjutnya kepada yang terhormat Profesor Dr. Apoteker Syamsuddin Magister Biomedik, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan atau sanggahannya. Ya, terima kasih pimpinan sidang. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ya kepada Promovenda yang sekarang sudah berhasil ya maju pada sidang terbuka dan sebentar lagi akan meraih gelar doktor ya. Semoga Promovenda tetap berhasil dan sukses ya. Tadi Promovenda mengatakan bahwa salah satu produk yang mengandung antioksidan khususnya berry yang berasal dari luar, berry ya, itu merupakan produk fast moving itu ya. Nah, di sini kan Promovenda mencari alternatif ya. Apakah ada tanaman lain yang mirip seperti berry yang dari luar negeri sehingga nanti kedepannya Promovenda akan
membuat suatu sediaan yang tadi Promopenda katakan adalah berupa obat herbal terstandar ya yang katakanlah memiliki efek sebagai antioksidan dan juga untuk anti metabolic syndrome. Nah, yang menjadi permasalahan kan di sini Promopenda menggunakan suatu tanaman yang tumbuh di pegunungan dan arealnya tuh ekstrim ya. Nah, bagaimana pandangan Promopenda atau rencana Promopenda untuk keberlanjutan dari bahan baku ini? Karena kalau kita akan memproduksi suatu bahan baku ya untuk obat herbal khususnya, kita kan juga harus memikirkan bagaimana keberlanjutan begitu. Tadi Promopenda juga sempat singgung akan dibudidayakan ya, kan belum tentu tanaman yang tumbuh pada habitat asli ya kemudian dibudidayakan belum tentu sama ya, kandungan kimianya itu juga belum tentu sama. Nah, bagaimana pandangan Promopenda masalah ini? Kemudian yang kedua, tadi saya melihat daripada uji aktivitas anti hipertensi ya, pada grafik itu terlihat bahwa diastoliknya itu lebih efektif ya. Pemberian ekstrak ini terhadap penurunan efek diastoliknya itu lebih efektif dibandingkan sistolik ya. Nah, bagaimana Promopenda, pandangan Promopenda mengenai fenomena ini? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Yang terhormat Profesor Dr. Samsudin M. Biomed, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu pandangan saya untuk kedepannya dalam pengembangan bahan cantigi ini sebagai bahan alam ataupun bahan baku pengganti dari bahan impor, bahwa untuk cantigi sendiri dapat dibudidayakan di wilayah sekitar dari pegunungan yang jangkauannya tidak jauh dari pegunungan tersebut, dan kemanfaatan tersebut saya sudah mencoba untuk mensosialisasikannya dengan tim BKKSDA dan juga kepada masyarakat sekitar, dan itu sudah dilakukan di kisaran setelah terjadinya bencana gunung meletus ya di Papandayan dan juga di Tangkuban Perahu, kemudian ditanam ulang, itu dalam waktu 1 tahun sudah dapat tumbuh dengan subur. Tapi untuk keluar dari wilayah kisaran pegunungan tersebut, sebetulnya sudah pernah saya lakukan juga membawa salah satu tanaman tersebut keluar ke wilayah Jakarta, dan saya coba untuk menanamnya hanya 1 bulan, tidak tumbuh, sehingga ini bisa disolusikan bahwa ada beberapa dari penelitian penunjang dari bahan lain, bahwa untuk satu bahan kita tidak perlu susah-susah mengambil lebih banyak bahan itu sebagai bahan baku, tapi kita bisa budayakan dengan satu saja atau satu bagian saja, salah satunya misalnya buah ya, dilakukan untuk pengembangan secara endofitnya. Itu salah satu alternatifnya untuk dilakukan penelitian lanjutan kepada untuk pengembangan endofit, apakah mampu untuk membantu dalam meningkatkan jumlah bahan baku yang nanti akan dibutuhkan. Kalau untuk yang alternatif kedua, itu sebetulnya untuk budidaya sudah disosialisasikan, Bob, dan ini disambut baik oleh wilayah setempat sebetulnya, jadi bisa meningkatkan kegiatan dari masyarakat dan pemahaman dari masyarakat untuk kepada pemanfaatan dari bahan alam tersebut itu. Dan kenapa saya memilih dari Tangkuban Perahu dan Papandayan tersebut, jangkauannya dia di bawah TWA untuk Taman Wisata Alam, jadi masih bisa kita untuk pendaki-pendaki awal itu bisa menjangkau, bahkan peneliti-peneliti juga bisa menjangkau, tidak sampai dengan yang betul-betul ekstrim terhadap kawahnya itu. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, untuk kenapa lebih dominan pada diastolik dibandingkan pada sistoliknya, di mana pada saat jantung berelaksasi di sini, kondisi ini akan dipengaruhi pada saat kita mengalami suatu ancaman dari radikal bebas. Biasanya terjadi peningkatan pada diastolik ya, lebih dominan, dan ini dibutuhkan memang kekuatan dari antioksidan. Dilihat dari hasil penelitian saya bahwa kandungan dari antioksidan yang terkandung itu ternyata berkorelasi dengan kemanfaatan kontroli dari relaksasi kinerja dari jantung.
Jadi setidaknya ini menjadi satu alternatif untuk obat-obatan sintetis yang memang mengontrol dari hipertensi itu sendiri, yang notabene di sini lebih pada penurunan, tidak kepada pertahanan, bahkan kepada relaksasi untuk pada kondisi-kondisi yang stabil, hingga ini bisa menjadi kombinasi atau ajupan sebagai alternatif obat-obatan hipertensi gitu. Jadi bukan pengganti tetapi sebagai ajupan pendampingan supaya efek samping dari obat-obat hipertensi itu tidak memperburuk kondisi dari organ-organ tubuh kita termasuk dari metabolisme tubuh kita. Sekian Prof. Terima kasih. Ya, cukup. Ya, baik. Semua penguji sudah melayangkan pertanyaannya dan Promovenda sudah menjawabnya. Saya melihat waktu sudah 1 jam dan saatnya ujian telah berakhir. Selanjutnya anggota sidang akan menentukan penilaian dan sidang saya skors untuk beberapa saat. Tim penguji promosi doktor Fakultas Farmasi Universitas Pancasila akan mengadakan sidang tertutup selama 15 menit. Hadirin dimohon berdiri. Kepada tim penguji dipersilahkan meninggalkan ruangan. Kepada Promovenda dipersilakan meninggalkan ruangan. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Baik, kepada para tamu undangan mohon agar dapat duduk kembali karena acara akan segera dimulai. Hadirin yang terhormat, sidang akan dilanjutkan kembali. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Tim penguji promosi doktor Fakultas Farmasi Universitas Pancasila memasuki ruang sidang. Kepada Promovenda, dipersilahkan memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Kepada Ketua Sidang dipersilahkan untuk melanjutkan sidang kembali. Sidang terbuka promosi doktor Fakultas Farmasi Universitas Pancasila saya buka kembali. Saudara Promovenda Anna Yuliana, kami telah mempelajari pertama disertasi yang saudara ajukan, serta memperhatikan pula pembelaan saudara atas pertanyaan penguji tadi. Yang kedua, dari laporan promotor mengenai perkembangan keahlian saudara. Dan yang ketiga, dari laporan ketua program studi mengenai hasil perkuliahan, ujian proposal, ujian tertutup, serta ujian promosi doktor saudara. Maka berdasarkan semua itu, anggota sidang telah memutuskan untuk menetapkan saudari Promovenda Anna Yuliana dinyatakan lulus. Dengan IPK 3,86 dan predikat dengan pujian.
Kemudian saya akan persilahkan Saudara Dr. Apoteker Ana Yuliana, Magister Farmasi, untuk menyampaikan kesan dan pesannya. Silahkan. Baik, terima kasih yang terhormat Profesor Dr. Dian Rati. Izinkan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan kesan serta pesan saya selama melalui pendidikan di Universitas Pancasila. Sangat berkesan sekali, sesuai dengan awal pertama saya mengenal Pancasila, bahwa kenapa Anda memilih Pancasila? Itu pertanyaan Prof. Sirli. Saya jawab dengan singkat, karena berwarna ungu. Dan ternyata dari kesan ungu tersebut, di mana ungu mempunyai kesan misterius, elegan, dan tentunya eksklusif, yang semua orang mungkin tidak mengenal warna ungu sesungguhnya bahwa itu adalah identik dengan farmasi. Seperti tadi rekan-rekan saya dan beberapa relasi menanyakan, kok ungu semua gitu ya. Nah, karena ungu identik dengan farmasi dan kami menebar kebaikan dengan keunguan kami tentunya ya. Jadi bukan keburukan tapi kebaikan. Terima kasih untuk Profesor Dr. Edi Tut Hendratno SH MSI PCB ARB selaku Rektor Universitas Pancasila yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan S3 di Universitas Farmasi. Kemudian terima kasih kepada Profesor Dr. Apoteker Samsudin M. Biomed selaku promotor saya. Dari beliau saya belajar bagaimana kesabaran yang sesungguhnya dan bagaimana kepemimpinan serta leadership yang sesungguhnya. Dan terima kasih atas kebaikan beliau juga mau menerima saya sebagai anak bimbingan sampai dengan ke titik ini. Disupport juga oleh almarhum Profesor Dr. Wahono. Kita berikan Al-Fatihah untuk beliau karena beliaulah Cantigi ini mampu dilanjutkan walaupun dengan berbeda judul. Yang awalnya adalah pada anti-aging, kemudian dilanjutkan kepada anti sindrom metabolik yang lebih kompleks dan tentunya insya Allah lebih bermanfaat untuk kesehatan Indonesia dan seluruh dunia. Maka Cantigi akan siap mendunia tentunya dengan kecantikan dan kegigihannya seperti jejak ilmiah sang Cantigi. Kemudian terima kasih juga kepada pembimbing saya, kepromotor Dr. Renat Apoteker Haidir. Dari beliau saya belajar bagaimana bersyukur yang benar-benar, rasa syukur yang ikhlas, di mana dia selalu menyampaikan pada saya bahwa ini adalah ridho mama, ini adalah ridho dari orang tua kamu. Al-Fatihah untuk almarhum dari ibunda saya dan ayahanda. Dan terima kasih juga untuk Profesor Dr. Partomuan Simajuntak. Tanpa lelah dia membimbing saya dan juga tidak terbatas dengan jarak ya, dari Jakarta Utara ke Cibinong, Cibinong ke Serpong untuk melalui dari BRIN ke BRIN ya. Kebetulan untuk Profesor Dr. Partomuan berada di BRIN Cibinong dan Pak Haide berada di BRIN Serpong ya, dan Prof. Samsudin ada di UP. Jadi antara tiga wilayah tersebut itu menjadikan ketangguhan dan kegigihan saya belajar dari ISTN yang semakin jaya tentunya. Terima kasih kepada Ibu Dr. Apoteker Lili atas izin belajarnya dan juga Dr. Apoteker Rep Danita yang sudah mengizinkan saya untuk melanjutkan S3 serta Profesor Dr. Teti untuk kolaborasinya dan supportnya serta rekan-rekan semua. Dan terima kasih juga tak luput saya ucapkan kepada penguji yaitu Profesor Dr. Apoteker Ratna Jamil selaku ketua sidang juga pada saat sidang-sidang berjalan ya. Ada sekian banyak sidang ya Prof ya. Untuk S3 saya ditanya berapa sidang yang harus dilalui karena saya mempromosikan rekan-rekan saya yang baru lulus S2 10. Langsung semangat ya. Dan alhamdulillah sudah sampai di titik ini.
Terima kasih Prof. Atas beliau juga saya mampu berdiri di sini hari ini dengan kepercayaan diri. Kemudian terima kasih juga kepada Profesor Dr. Apoteker Ros Sumari yang dari beliau saya belajar bagaimana ilmu yang tidak harus dilupakan walaupun itu adalah ilmu dasar karena itu berkelanjutan ya. Nah, beliau adalah ahli farmakologi. Dari situ saya belajar bagaimana membuat tikus menjadi obesitas dan bagaimana mencegahnya supaya tidak terjadi sindrom metabolik. Kemudian tak luput juga saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Apoteker Yesi Desmianti, MSI. Beliau selaku penguji saya dan juga beliau selaku Sekprodi program Doktor Ilmu Farmasi yang selalu mensupport bersama dengan Profesor Apoteker Dr. Apoteker Denny Rahmat yang tak pernah lelah untuk membuka warung. Jadi ada sesi buka warung setiap hari Kamis dan Jumat untuk kandidat dari S3 sehingga itu mensupport kami sampai dengan di titik ini. Kemudian terima kasih yang sangat besar jauh-jauh dari negara tetangga, Profesor Dr. Muhammad Tahir Bahtiar. Terima kasih beserta Profesor Denny, istri beliau yang mendampingi dan setia sekali. Terima kasih ya Prof. Sudah diizinkan untuk menguji saya untuk Profesor Dr. Muhammad Tahir. Sehat selalu, semoga ada yang dibawa ke negara Malaysia untuk bisa menginspirasi lebih dan berkolaborasi untuk memproduksi Cantigi ya Prof. Siap. Dan tak luput juga terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah hadir dari Rumah Sakit RSPAD Angkatan Darat. Kebetulan basic saya di awal adalah sebagai ahli media keperawatan, jadi rekan-rekan saya dan juga kerabat-kerabat saya masih dalam ruang lingkup perawat, dan juga kepada Sekjen Serikat Pekerja, yaitu Sekjen Serikat Pekerja Kimia Farma, Pak Ardi, terima kasih sudah meluangkan waktunya, serta CEO dari PT Inavitamax dan juga ADSM untuk siklus dari suplementasi, dan juga ada yang jauh-jauh datang dari berbagai wilayah, UMT, Universitas Muhammadiyah Pemalang, dan juga ada dari Purwokerto, yaitu saya sebutnya Ratu Bius. Dr. Nova, kebetulan beliau hadir, beliau ternyata rekan dekatnya Dr. Made. Ya. Kemudian juga dari tim Geotrek Mata Bumi yang selalu menginspirasi tentang bagaimana mempelajari pegunungan dan bahkan mengelola serta mencintai alam, bahwa alam menyajikan suatu keindahan yang sesungguhnya dan juga memberikan kebahagiaan yang sesungguhnya jika kita berdekatan dengan alam. Jadi jangan sungkan jika rekan-rekan di sini mengalami kegalauan, pergilah ke alam karena alam menerima Anda dengan damai. Kemudian terima kasih juga untuk rekan-rekan kandidat S3, semangat untuk bisa sampai di titik ini. Lanjutkan perjuangan. Dan juga kepada rekan-rekan lainnya yang saat ini mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu, terima kasih atas supportnya. Yang terakhir adalah untuk spesial untuk keluarga saya, yaitu adik dan kakak saya, mewakili dari orang tua saya. Mama saya selalu bilang bahwa kamu bisa dan anak mama pasti kuat. Beliau mengharapkan bisa menyaksikan saya berdiri di sini untuk bisa sampai di titik ini, menyajikan bahwa Cantigi memiliki aktivitas yang bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Karena beliau tahu berawal dari mencintai alam, dilanjutkan dengan mencintai bidang kesehatan, mampu tidak menaklukkan dunia dengan keindahan alam dan kemanfaatannya. Dan hari ini alhamdulillah saya bisa membuktikan bahwa jejak San Cantigi dibuktikan di tanggal 23 Agustus 2023. Tidak ada usaha halal yang sia-sia tentunya,
Dan ini adalah untuk rekan-rekan yang hadir di sini serta para penguji, bahwa aku tidak pernah tahu bagaimana jatuh cinta dengan perdu berdaun merah berbuah ungu ini. Berdiam di tempat ini hanya orang bercita-cita tinggi yang mampu menemuinya. Salam cantigi, salam cantik dan gigih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pesan dan kesan yang sangat berarti. Saya sebagai ketua sidang merangkap ketua penguji mengucapkan selamat atas diraihnya doktor baru, Dr. Apoteker Anna Yuliana Magister Farmasi, pejuang cantigi, cantik dan gigih. Terima kasih. Semoga gelar yang diraih sekarang ini akan menjadi motivasi bagi yang lain, berguna bagi institusi Anda, pribadi, keluarga, bangsa dan negara. Keberhasilan Dr. Anna Yuliana tidak luput dari peran promotor, sehingga saya perlu menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya pada tim promotor yang diketuai Profesor Dr. Apoteker Syamsuddin Magister Biomedik, yang juga merupakan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Di tangannya lah banyak ide-ide penelitian sekelas S3, di antaranya yang dikerjakan oleh Dr. Anna ini merupakan bagian dari program CBCD, yaitu Center for Botanical and Chronic Diseases, yang bekerja sama juga dengan universitas luar, dan ini juga merupakan inisiasi dari Ibu Dekan pertama Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, yaitu Bu Profesor Dr. Shirley Kumala, untuk kerjasama CBCD. Universitas yang dimaksud saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, antara lain adalah Rutgers University. Banyak juga kerjasama yang sudah diraih oleh para tim promotor dan kopromotor. Tentunya juga tidak luput dari peran Prodi S3 Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Selain pada ketua promotor yaitu Prof. Syam, saya juga melayangkan apresiasi kepada para penguji, yaitu Profesor Riset Dr. Partomuan Simanjuntak Master of Science, kemudian Dr. Rernat Apoteker Khaidir, yang beliau juga sudah lama mengajar di Fakultas Farmasi Universitas Pancasila dan juga merupakan afiliasi dari BRIN. Itu bukti kerjasama antara government dan akademik. Mudah-mudahan Ibu Dr. Anna Yuliana juga menjadi mediator untuk kami bekerja sama dengan bisnis. Siap. Kemudian ucapan kemudian saya berikan kepada program studi ilmu farmasi Fakultas Farmasi Universitas Pancasila yang diketuai oleh Kaprodi Profesor Dr. Apoteker Deni Rahmat. Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Pancasila berdiri tahun 2016, dan Ibu Dr. Anna ini adalah lulusan ke-11. Dan program studi Doktor Ilmu Farmasi ini merupakan program studi S3 Farmasi swasta yang pertama di Indonesia. Saat ini sudah ada 2 swasta S3 Farmasi yang ada di Indonesia, dan kami salah satunya, dan yang pionir untuk membuka prodi S3 Farmasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Kaprodi S3 atas pencapaiannya sampai 11 orang, dan mungkin di minggu depan akan ada lagi lulusan terbaru dari program Doktor Ilmu Farmasi ini. Kemudian
ucapan kehormatan, terima kasih dan apresiasi kepada para tamu undangan. Saya melihat di sini juga ada rekan sejawat apoteker dan juga sesama institusi pendidikan, yaitu Doktoranda Apoteker Lili Musnelina, maaf salah sebut. Ini Rektor ISTN yang kampusnya ada di dekat area kami. Kemudian Dekan Farmasi Dr. Apoteker Rev Danita Wahab, Magister Science. Kami juga sudah sering bertemu dalam seminar dan akademik farmasian. Kemudian Guru Besar Tetap ISTN, Profesor Dr. Apoteker Teti Indrawati, Master of Science. Ini juga merupakan guru besar kami semua di Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Kemudian Profesor Evionora, yang juga guru besar di Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Tidak lupa Prof. Shirley Kumala. Kemudian Associate Profesor Denny, yang juga berasal dari Kuliah of Pharmacy, International Islamic University of Malaysia. Kemudian saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan dukungan keluarga sehingga Dr. Anna Yuliana bisa sampai pada prestasi hari ini, yaitu kepada Ibu Nurse Vivit Nur Fitriah, kemudian kepada Bapak Ferry Febriawan yang merupakan kakak dan adik, dan kami juga menyampaikan Al-Fatihah kepada almarhum yang dengan supportnya di alam sana menjadikan Dr. Anna Yuliana sukses pada ujian sidang promosi kali ini. Dan pada para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi yang jelas Ibu Dr. Anna Yuliana pada hari ini sudah bisa mengumpulkan tamu-tamu dari berbagai bidang, dari berbagai area. Salah satunya adalah dari Geotrek Mata Bumi, kemudian dari Badan POM, Kimia Farma, RSPAD, kemudian saya dengar tadi dari UMP dan lain sebagainya. Demikian sambutan dari saya selaku ketua sidang. Saya ucapkan kembali selamat kepada Bu Dr. Anna Yuliana dan semua hadirin yang ada di sini. Selanjutnya saya akan minta waktu kepada promotor ketua, yaitu Profesor Dr. Apoteker Syamsuddin Magister Biomedik, untuk menyampaikan sambutannya. Silakan Profesor Syamsuddin. Ya, terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat tim penguji, Profesor Dr. Ratna Jamil, Profesor Dr. Apoteker Sumarni, Dr. Apoteker Yesi Desmiati, kemudian Profesor Dr. Muhammad Tahir, tim kopromotor Bapak Dr. Apoteker Haidir dan Bapak Profesor Dr. Partomon Simanjuntak. Yang saya hormati keluarga dari Dr. Apoteker Anna Yuliana, MPharm, Nas Viti Nur Fitriah, Eskep, kemudian Bapak Ferry Febriawan, SPharm. Yang saya hormati tamu undangan dari ISTN, ada Rektor Ibu Dr. Apoteker Lili Musnelina, MSI. Selamat datang Ibu Rektor. Dekan Fakultas Farmasi ISTN, Ibu Dr. Apoteker Rev Danita, MSI. Selamat datang Ibu. Guru Besar Fakultas Farmasi ISTN, Profesor Dr. Apoteker Teti Indrawati, MS. Kemudian yang saya hormati tamu undangan dari BPOM, Apoteker Wida Dianasari, SSI MKN. Yang saya hormati tamu undangan dari Sekjen Serikat Pekerja KFA, Apoteker M. Abdi Setiawan. Yang saya hormati tamu undangan dari Geotrek Mata Bumi, Profesor T. Bahtiar. Yang saya hormati
Satria Nusantara, Insinyur Ermaula Aseseng MT. Yang saya hormati para guru besar, Profesor Dr. Apoteker Sirli Kumala, MDiomed, Profesor Dr. Evi Honora, Associate Profesor Denny Susanti dari Kuliah of Science IIUM. Kemudian sini ada tamu undangan lain, yaitu para dosen dan juga tenaga pendidikan, kemudian mahasiswa Prodi S3, kemudian juga ada alumni. Jadi saya sangat berbahagia sekali karena banyak sekali yang datang ya pada hari ini. Sebagai promotor, saya menyampaikan selamat kepada saudara Dr. Ana Yuliana, Dr. Cantigi, ya, cantik dan gigih, ya, atas raihan gelar doktor di program doktor Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Disertasi yang berjudul Potensi Ekstrak Etanol 70% Buah Cantigi Ungu sebagai anti sindrom metabolik menuju obat herbal terstandar, alhamdulillah telah selesai diteliti, kemudian dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara utuh seluruh isinya di hadapan sidang promosi doktor hari ini. Nah, topik disertasi Dr. Ana Yuliana ini sangat menarik dalam perkembangan bahan baku obat asli Indonesia sebagai anti sindrom metabolik. Seperti kita ketahui bahwa sindrom metabolik itu dapat menimbulkan manifestasi berupa hipertensi, hiperglikemik, hipertrigliseridemia, kemudian penurunan HDL, obesitas sentral, nyeri dada, dan penyakit lainnya. Kalau kita perhatikan bahwa prevalensi metabolic syndrome itu mencapai 23% di Indonesia. Sayangnya tingginya angka prevalensi metabolic syndrome itu tidak diimbangi dengan pengobatan yang adekuat. Hingga saat ini belum ada obat tunggal untuk mengatasi sindrom metabolik. Jadi pada umumnya pasien dengan metabolic syndrome itu mendapatkan pengobatan yang bersifat polifarmasi. Sehingga ini tentu saja mempengaruhi compliance daripada pasien ketika berobat karena banyak diberikan obat-obat dalam jumlah banyak. Nah, inilah kemudian yang mendorong saudari Promopenda untuk menganalisis, untuk mencari obat alternatif dari buah cantigi sebagai anti metabolic syndrome. Nah, kesan dan pesan saya sebagai promotor saat bimbingan, jadi pada awalnya memang betul tadi yang Ibu pimpinan sidang katakan bahwa awalnya Dr. Ana Yuliana ini promotornya itu almarhum Prof. Wahono dengan topik yang sama tapi judulnya beda ya Dr. Ana ya. Nah, tetapi ketika almarhum meninggal dunia, kami arahkan untuk mengembangkan metabolic syndrome karena saya pikir kedepannya itu pengobatan metabolic syndrome ini akan sangat bagus sekali ya. Jadi Promopenda ini sangat rajin, kemudian ulet, dan beliau juga seorang yang dapat membagi waktu dengan baik. Karena kalau saya berdiskusi, itu pekerjaan beliau banyak. Jadi sebagai konsultan, sebagai dosen, yang sebagai mahasiswa juga, mahasiswa S3 juga, otomatis harus bisa membagi waktu dengan baik gitu ya. Jadi dalam hal ini, Dr. Ana Yuliana ini telah berhasil membagi waktu dengan baik sehingga bisa lulus pada program doktor ilmu farmasi. Gelar doktor adalah gelar akademik yang dapat diberikan oleh pendidikan tinggi dan beliau layak mendapatkannya. Pesan saya, janganlah merasa puas dengan capaian tersebut. Tidak berhenti belajar meski sudah menyandang gelar akademik tertinggi. Tadi saya sempat berdiskusi omong-omong dengan Prof. Taher dari IIUM Malaysia. Katanya di sana ada program postdoktoral via online. Kalau memang memungkinkan segeralah daftar ya. Mumpung-mumpung supervisinya ada di sini begitu ya. Jadi bisa melanjutkan ke tingkat postdoktoral. Amin, insya Allah ya Prof. Ya, sebelum saya mengakhiri, saya ada pantun. Kalau kamu membelikan, jangan lupa untuk dimakan.
Cakep. Kalau ilmu sudah didapat, jangan lupa diamalkan. Cakep. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada promotor dan tim promotor, demikian juga penguji, ketua penguji dan para hadirin sekalian. Dengan demikian ujian promosi doktor telah selesai dilaksanakan dan dengan ini sidang terbuka promosi doktor Universitas Pancasila saya nyatakan ditutup. Demikian seluruh rangkaian ujian promosi doktor program studi doktor ilmu farmasi Fakultas Farmasi Universitas Pancasila dinyatakan selesai. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Acara selanjutnya kami tutup. Kami perkenankan kepada tim penguji untuk dapat foto bersama terlebih dahulu. Dan acara akan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat kepada dokter baru. Terima kasih. Baik, foto mohon izin untuk saya pimpin. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Salam Pancasila. Mohon izin untuk tangan kanan, ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk sesi foto bersama kepada keluarga dari Dr. Apoteker Ana Yuliana, Magister Farmasi, Ibu Nurse Vivit Nurfitria, Eskep, sebagai Kepala Ruangan Pavilion Darmawan RSPAD, dan Bapak Ferry Febriawan, Sarjana Farmasi, CEO PT Santigi Solusi Nusantara. Kami persilahkan untuk dapat foto bersama. Baik, foto akan kami mulai. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Mohon izin untuk salam Pancasila. 1, 2, 3. Baik, kami persilahkan untuk keluarga untuk kembali ke tempat semula dan kepada para tim penguji untuk tetap berada di tempat. Kepada yang terhormat, tamu undangan dari Institut Sains Teknologi Nasional, Ibu Rektor Dr. Apoteker Lili Musnelina, Magister Sains, Dekan Fakultas Farmasi, Institut Sains Teknologi Nasional, Dr. Apoteker Rev Danita, MSI, serta Guru Besar Fakultas Farmasi, Institut Sains Teknologi Nasional, Profesor Dr. Apoteker Teti Indrawati, MS. Kami persilahkan untuk dapat foto bersama. Baik, 1, 2, 3. Salam Pancasila. Baik, 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk sesi foto bersama sudah selesai. Baik, kepada tim penguji kami persilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Kepada Bapak Ibu Promovenda, kepada Ibu Dr. Apoteker Ana Yuliana, Magister Farmasi, kami mohon untuk berada tetap di tempat.
acara sesi foto selanjutnya, yang kami hormati tamu undangan dari Badan POM, Apoteker Winda Dianasari SSI MKN. Kami persilahkan untuk dapat foto bersama. Baik, untuk acara sesi foto berikutnya, tamu undangan dari Badan POM, Ibu Apoteker Winda Dianasari SSI MKN. Kami silakan untuk baik. Selanjutnya adalah tamu undangan dari Sekjen Serikat Pekerja KFA, Apoteker M. Abdi Setiawan MSI. Kami mohon untuk dapat bergabung, dapat foto bersama. Baik, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk tamu undangan dari Geotrek Peta Bumi, Profesor T. Bahtiar. Kami persilahkan untuk dapat bergabung foto bersama. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih. Selanjutnya untuk sesi foto bersama yang kami hormati Satria Nusantara, yaitu Bapak Insinyur F. Irman Maula Asesiang MT. Kami persilahkan untuk dapat bergabung untuk foto bersama. Selanjutnya untuk sesi foto bersama kepada yang terhormat para guru besar Fakultas Farmasi Universitas Pancasila dan para Bapak Ibu dosen Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Kami mohon untuk dapat menempati foto sesi bersama. Baik, foto bersama akan dimulai. 1, 2, 3. Sekali lagi. Baik, 1, 2, 3. Salam Pancasila. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, sesi foto bersama dilanjutkan kepada teman kerabat Prodi S3. Kami silakan. Kepada teman kerabat program studi S3, kami silakan untuk menempati tempat sesi foto bersama. Baik, foto akan kami mulai. 1, 1, 2. Boleh, Bu. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, salam Pancasila boleh. 1, 2. Bukan kerabat S3. Baik, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk sesi foto bersama rekan kerabat ISTN, kami persilakan untuk menempati tempat untuk dapat foto bersama. Selanjutnya untuk sesi foto bersama untuk rekan kerabat dari ISTN. Baik, mohon izin untuk foto saya pimpin. 1, 2, 3. Mau gaya bebas? Boleh gaya bebas? Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih.
Selanjutnya untuk sesi foto bersama dilanjutkan kepada para sahabat Ibu Dr. Apoteker Anna Yuliana, Magister Farmasi. Kami silakan. Baik. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Ya. Demikian acara ujian promosi doktor telah selesai. Kami segenap panitia protokoler ujian promosi doktor mengucapkan selamat kepada Dr. Apoteker Anna Yuliana, Magister Farmasi dan keluarga. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.